Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Oke, kita lanjut ke video yang kedua untuk hari ini ya. Hari ini saham-saham kertas kembali bangkit. Nah, kita bisa lihat besok apakah mereka akan melanjutkan pergerakannya ke penguatannya. Oke, Tekim yang pertama kita bahas Tekim ya. Tekim hari ini menguat 6,64%. Dan dia berhasil menembus MA50 ya di 6.800. Nah, Tekim ini juga berhasil breakout top boxnya itu di harga 6.775. Nah, ini ada top box, dia berhasil breakout dan bertahan sampai dengan closing. Apakah dia besok lanjut atau enggak? Nah, ini kita bisa analisa nanti. Nah, untuk targetnya kira-kira di berapa sih yang terdekat? Kalau target terdekat kita bisa pakai ini 6925, 7025 dan 7200. Kalau misalkan masih bisa tembus dan masih mau lanjut, dia bisa lanjut ke harga 7425. Nah, oke, kita buatkan ininya aja ya, langsung ya trading plan-nya. Nanti teman-teman bisa pause. Oke. Untuk buy besok bisa beli di atas harga close atau lebih bagus lagi kalau dia lebih menguat kalau misalkan dia bisa di atas high-nya hari ini. Jadi akan saya tulis pakai harga high-nya aja ya, karena antara close dan high-nya ini sangat dekat. Kita pakai harga high berarti di 6875, di 6900 ya. Buy di 6000 lebih besar atau sama dengan 6900. Target kita bisa pakai yang terdekat 6925, terus 7025, lalu di harga 7200. Lalu untuk stop lossnya, kalau saya lebih, karena ini candlenya 6% ini lumayan panjang. Kalau saya lebih prefer kalau misalkan dia nggak berhasil lanjut, dia turun di bawah 6775 nih, atau top boxnya dia kembali ke dalam top boxnya ini, saya lebih baik keluar dulu seperti itu. Tapi kembali lagi, ini tergantung teman-teman seberapa kuat untuk menahan stop lossnya seperti itu ya. Kalau dia kembali menembus support di 6775, saya akan keluar dulu. Jadi saya pakai yang 6775 dulu ya. Satu tick aja di bawahnya, berarti di 6750. Seperti itu. Pakai yang ini. Jadi ini untuk trading plan Tekim. Besok yang mau coba beli lagi, sekiranya kalau dia berhasil menguat, boleh diperhatikan. Lalu yang berikutnya INKP. Nah, ini memang dua saham ini biasanya sepaket. Kalau dia naik satu, naik dua. Tapi untuk INKP ini dia sebetulnya sudah break top boxnya itu di tanggal 17 Mei. Tapi dia sempat turun, dia akhirnya menguat lagi. Nah, di sini dia break top box lagi nih. Dia berhasil breakout di 7925 ya. Lalu dia close di harga 8050. Nah, ini targetnya ini INKP ini sudah sempat analisa sebelumnya. Dia sudah sempat capai target di 8100, tapi sayangnya nggak bisa close di atasnya. Kalau dia besok bisa lanjut, berarti next targetnya ada di harga ini, di harga, sebentar, di atasnya kita pakai ini
8.225 dan di harga ini di 8450. Itu bisa dijadikan target pertama dan kedua. Kalau mau ada target yang untuk high-nya bisa di 8.500. Untuk stop lossnya gimana ya? Stop lossnya kalau yang belum punya boleh pakai top box ini. Kalau misalkan dia balik lagi ke bawah, misalkan waktu beli terus dia balik lagi ke bawah, boleh keluar dulu. Atau makanya saya sarankan kalau mau beli pastikan dia ada yang tahan dulu. Kalau kelihatan udah kuat dan di order booknya juga udah kolom bidnya udah semakin tebal, baru bisa ambil posisi. Dan saran saya jangan masuk di waktu pembukaan pasar ya, kalau bisa di sekitar jam 9.15 atau 9.30 atau bahkan di jam 10 yang ketika market itu sudah lebih tenang, seperti itu. Oke, kita buatkan trading plan-nya. Untuk buy boleh di atas close hari ini 1 tick 8050, berarti 8075 lebih besar atau sama dengan target. Kita pakai yang 8225. Target berikutnya ada di 8450 dan target berikutnya ada di 8500. Nah, untuk stop lossnya, kalau yang baru mau entry bisa pakai 7.900. Oke. Nah, ini untuk INKP. Yang berikutnya adalah Aldo. Aldo juga breakout hari ini juga saham kertas ya, Aldo. Nah, dia kemarin hari ini sudah breakout high-nya, high sebelumnya. Nah, dia hari ini berhasil breakout top box di harga 980 dan dia 975 dan close 1 tick di atasnya di 980. Nah, kita cari targetnya. Nah, Aldo ini biasanya kalau sudah breakout atau break top box, biasanya dia lari suka kenceng nih. Dia bisa di atas 15%. Nah, ini 15%, 13. Dia rata-rata dia kalau sudah jalan, biasanya kalau di atas top box biasanya bisa di atas 10%. Oke. Nah, ini kita kalau mau cari targetnya, misalkan kita ambil let's say 10%, kira-kira berapa? Nah, di harga ini ya. Nah, di 1065. Nah, ini 1065 kita bisa jadikan target. Kalau misalkan dia masih mau tembus, bisa kita pakai target yang atas kalian nih di 1080. Gitu. Oke. Kita buatkan trading plan-nya buat teman-teman yang mau masuk. Bisa buy di atas close hari ini 985. Target pertama ada di 10 di 1070, lalu di 1180. Dan stop lossnya karena ini dia breakoutnya baru 1 tick ya, bisa pakai low-nya di hari ini, atau kalau mau agak jauh bisa pakai yang bottom box seperti itu. Nah, itu saya ulangi lagi, ini sifatnya dinamis. Teman-teman yang mau di bawah low-nya hari ini boleh, misalkan 5%, ada 5% saya keluar dulu deh. Atau mau di bawah, mau buat spare, mau tahan dalam jangka waktu beberapa lama, boleh di bawah bottom box atau di support yang di bawah, paling bawah ini 9%, 10%, 1 tick ini ya. Nah, di 900. Jadi SL ini sifatnya fleksibel, saya bikinin 3 ya. Low-nya hari ini adalah
935, berarti di 930, lalu di bottom boxnya itu di 900, berarti di 895, lalu di low, di support paling kuat itu di 885 pakai 880. Nah ini di 880 ini sekitar 10% ya. Kalau misalkan beli nanti di harga 985 seperti itu. Nah ini untuk trading plan-nya, teman-teman bisa lihat dulu. Lalu kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu Friend. Friend hari ini dia close persis di top box di harga 81. Nah, kalau besok dia masih mau lanjut, boleh kita beli di atas 81. Berarti beli di atas 82 atau di atas high hari ini juga boleh. High-nya kan di 82, berarti beli di 83 masih oke. Saya tulis deh sampai dengan 83. Target. Nah, target 85 atau 89. Nah, stop loss. Stop loss boleh di bawah low hari ini. Low hari ini adalah 78, kita bisa pakai 77 atau 76. Ini untuk Friend. Ini trading plan-nya. Nah, teman-teman boleh pause videonya atau boleh di screenshot. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu INDX. Nah, ini memang saham ini luar biasa kalau sudah jalan. Penggemarnya juga banyak ya. Nah, INDX ini berhasil breakout high di tanggal 23. Dia setelah turun masih ada perlawanan, walaupun turun masih ada perlawanan. Hari ini dia berhasil naik lagi 24,18%, arah berarti ya. Nah, apakah besok lanjut? Bisa ya, bisa tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman yang mau masuk, sudah pasti harganya di atas harga close hari ini. Misalkan di 380, kita bisa pakai, misalkan kita beli di 382. Targetnya itu pertama ada di top boxnya ya, di 426, dan targetnya yang satu lagi ada di 482. Nah, untuk stop lossnya gimana? Karena ini hari ini dia arah, stop loss kita bisa pakai, teman-teman punya trading plan sendiri, misalkan 5% atau 10%, atau mau pakai resisten yang sudah ditembus seperti itu. Ini resisten kan ada resisten 368 yang sudah ditembus. Nah, sekarang kan sudah jadi support nih. Nah, misalkan kalau mau di bawah itu boleh kita hitung aja, misalkan di bawah supportnya berapa. Di bawah supportnya ini 368, misalkan di 364 nih 4%. Oke, kita pakai 364. Misalkan turun 4%, kita keluar aja deh gitu. 364 ini juga boleh ya. Ini untuk INDX. Yang berikutnya adalah ASI. Nah, ASI masih belum berhasil tembus top boxnya. Jadi ini masih boleh diperhatikan karena masih sahamnya, ini kan udah pernah saya bahas di hari apa saya juga lupa. Dia ini memang di area ini memang area resisten yang cukup kuat ya. Nah, ini berapa kali coba dia gagal. Nah, ini besok kalau misalkan dia berhasil tembus 7250, boleh nih ambil posisi di atas top box ya, bukan di atas close hari ini atau high hari ini. Kalau bisa ambil posisinya di atas 7250. Targetnya pendek aja di 7575. Gitu ya. Ya, kita buatin trading plan.
buy di atas lebih besar 7275. Targetnya ada di harga 7575 dan stop loss. Nah, stop loss kita bisa pakai low hari ini atau di bawah moving average seperti itu. Nah, kalau kondisi kayak gini, saya taruh di bawah moving average dulu deh, seperti itu. Nah, misalkan ini di moving average 7100, saya pakai 7075. 7075. Oke, ini untuk targetnya, buy, target, dan stop lossnya. Ini untuk ASI. Dan yang berikutnya kita masuk ke saham HMSP. Nah, ini kan masih berlanjut, ternyata dia berhasil breakout lagi hari ini dan dia menguat 2,8%. Nah, ini target berikutnya adalah di 1160. Langsung kita buatkan aja trading plan-nya. Kalau misalkan dia besok berlanjut, buy di atas high atau close hari ini. High-nya itu 105, close-nya 100. Ya, ada 2 tick. Saya bikinin berarti di atas high-nya aja ya. Berarti di 1110. Targetnya di berapa? Targetnya di 1160. Dan stop loss kita bisa pakai top box hari ini 1085. Kita kasih 1 tick berarti di 1080. Seperti itu. Kalau dia turun lagi ya keluar aja dulu. Kalau misalkan memang lanjut, biarin sampai kena targetnya di 1160. Oke, kita lanjut ke saham ISSP. Nah, ISSP juga hari ini menguat 2,6%, tapi dia berhenti atau close persis di harga top box, yaitu di harga 314. Nah, ini adalah resisten ya. Terus kalau mau beli berapa? Nah, kalau misalkan beli ya di atas top box atau di atas high hari ini. Misalkan high-nya di 316, berarti kita beli di 318. Oke, untuk buy, untuk ISSP, kalau misalkan dia besok berhasil breakout, kita bisa buy di harga 318. Targetnya di berapa? Oke, kita cari targetnya. Target pertama di 366, lalu di 378, dan target ketiga ada di harga 416. Oke, kita pakai target ini 366, 378. Wah, kayak pasal penipuan ini. Dan di 416. Nah, stop loss di berapa? Kalau kondisi seperti ini, saya lebih prefer di bawah moving average ya. Saya akan pakai di 300 atau 302. Saya pakai 300 aja kalau ini. Nah, ini untuk ISSP. Boleh di screenshot atau boleh di pause buat teman-teman. Lalu kita masuk yang berikutnya, yaitu JSMR. Nah, JSMR juga kita udah bahas kemarin. Dia udah breakout. Ini ada tahanan yang kuat kan di sini berapa kali? 3 kali untuk coba tembus belum berhasil. Terus di tanggal 27 dia bisa close di atas top box-nya. Di top box itu kan 3840 dan dia berhasil close di harga 3680. Hari ini kembali menguat, tapi belum sampai ke targetnya di 4030. Kemungkinan besar kalau besok lanjut dia pasti akan kena 4030. Nah, kalau mau buy, saran saya di atas targetnya aja. Kalau misalkan dia sempat turun dulu, tungguin aja. Kalau misalkan sekiranya dia udah lewat di 4030 dan udah di kolom bidnya udah ada yang tahan dengan lot besar, boleh teman-teman ambil posisi. Seperti itu. Kita buatkan trading plan-nya. Oke. Buy di atas 430, di 4035,
targetnya, oh ya kita belum cari targetnya. Targetnya itu, ini targetnya dia bisa pendek-pendek juga. Nah, targetnya di 4070. Lalu ada target lagi di sini 4150, 4200. Kita pakai 4 target kali ini, nggak apa-apa. Di 4270. Nah, kita masukkan targetnya 4030, 4070, 4150, ya 4150, 4200. Atau mau pakai, saya masukin sekalian deh, kalau misalkan dia bisa tembus ke 4270. Semoga sampai ya. Ini targetnya, karena dia targetnya pendek-pendek seperti itu. Untuk stop lossnya gimana? Nah, hari ini dia naik 4,16%. Boleh di bawah low-nya dia hari ini, atau di bawahnya top box hari ini juga boleh. Seperti itu. Top boxnya ada di 3840. Berarti kita bisa pakai 3830 seperti itu. Oke, ini untuk JSMR. Nah, mungkin untuk di video kedua itu dulu. Nanti akan saya lanjut lagi di video yang berikutnya. Jadi tetap stay tune terus. Yang baru bergabung dengan channel ini, selamat datang. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Nanti mungkin saya akan upload di video berikutnya, mungkin setelah di atas jam 6 ya, karena saya akan break dulu. Jadi jangan lupa untuk share ke teman-teman kalau memang video saya ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa komen juga, jangan lupa kritik sarannya. Bantu saya agar membangun channel kita dan komunitas kita ini jauh lebih baik, seperti itu. Oke, mungkin itu dulu dan terima kasih. Bye bye.